satu dugaan utama ialah bahwa proses pematangan lahan memang di area TPU Rorotan memakan waktu lama, di mana memang lahan yang sebelumnya adalah lahan persawahan membutuhkan waktu lama untuk akhirnya matang menjadi nantinya lahan untuk TPU atau tempat pemakaman umum. Nah, selain itu juga petugas dari Dinas Pemakaman atau Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta juga telah melakukan berkali-kali upaya dalam rangka memperbaiki makam-makam yang rusak atau yang ambles, Firda. Kemudian dari pihak pemerintah sendiri, apakah saat ini sudah ada penanganan begitu? Ya, dapat saya sampaikan bahwa penanganan terutama yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota adalah tadi yaitu dengan cara memperbaiki makam-makam yang sempat ambles dengan cara meratakannya kembali atau menumpukan tanah lagi, karena memang kemarin juga banyak keluhan dari para peziarah atau para ahli waris dari jenazah yang dikuburkan di sana memang meminta agar pemerintah bisa turun tangan menangani masalah amblesnya makam di TPU Rorotan ini, Firda. Selain itu juga memang hal ini atau perbaikan ini juga terus digencarkan karena memang ada beberapa makam yang sempat ambles hingga mencapai 4 kali dalam beberapa waktu, Firda. Oke, Gerald, kemudian untuk update terkini berapa jenazah yang terpapar COVID-19 yang saat ini sudah dimakamkan di TPU Rorotan Cilincing dan apakah ada penurunan begitu? Ya, masih dari keterangan Lurah Rorotan Idam Mugabe berdasarkan juga data dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, per tanggal 30 Agustus kemarin sudah sebanyak 6.012 jenazah terpapar COVID-19 yang dimakamkan di TPU Rorotan. Nah, Idam juga mengatakan bahwa dalam sepekan terakhir ada penurunan tren jenazah yang dikuburkan di TPU Rorotan, di mana dalam sehari maksimal atau jumlah terbanyak hanya mencapai sekitar 5 jenazah, sementara 2 pekan belakangan itu masih bisa tembus 10 atau 10 lebih jenazah yang dimakamkan di TPU Rorotan. Firda. Baik, terima kasih wartawan dari Tribun Jakarta, Gerald Leonardo, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Aksi seorang laki-laki berbaju hitam menekat memanjat patung kuda Arjuna Wijaya di Simpang 5 Boyolali beredar di media sosial. Dalam akun Instagram komunitas masyarakat @boyolali_info tersebut, tampak ada seorang laki-laki yang berada di atas pelataran berundak yang dilarang untuk dinaiki. Padahal tepat di bawah laki-laki itu ada papan peringatan larangan memanjat patung kuda tersebut. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Solo. Ada Triwidodo yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Triwidodo, selamat sore. Selamat sore Firda dan Tribun. Widodo, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi aksi laki-laki ini memanjat menaiki area patung kuda tersebut? Iya Firda, untuk kronologi aksi seorang laki-laki yang berbaju hitam menaiki patung kuda Arjuna Wijaya di Simpang 5 Boyolali sendiri belum diketahui secara pasti, namun informasi tersebut tersebar luas di media sosial, khususnya di akun Instagram @boyolali_info yang diunggah pada hari Minggu kemarin, dan aksi ini juga mendapat kritikan dari puluhan warganet di Boyolali. Kemudian Widodo, apa reaksi dari Bupati Boyolali terkait adanya aksi nekat dari pria ini? Aksi nekat seorang pria ini sangat disayangkan mengingat patung Arjuna Wijaya yang berada di Simpang 5 Boyolali yang merupakan jantung kotanya Boyolali merupakan fasilitas publik yang mestinya dijaga oleh seluruh warga Boyolali, namun ada seorang pria yang melakukan tindakan tersebut, padahal di sekeliling patung Arjuna Wijaya ini sudah terdapat puluhan papan peringatan, di mana peringatan tersebut menyebutkan bahwa patung tersebut dilarang untuk dinaiki mengingat cukup berbahaya dan dapat menimbulkan kerusakan pada patung itu sendiri. Widodo, mungkin bisa diinformasikan sedikit mengenai kapan Simpang 5 dengan patung kuda Arjuna itu sudah dibangun begitu di Boyolali? Iya, tidak. Dan patung Simpang 5 dengan patung Arjuna Wijaya di Boyolali ini dibangun sudah sejak tahun 2015 lalu juga. Dalam pembangunannya sendiri dilakukan secara bertahap, mulai dari perencanaan hingga pembangunan Simpang 5
sampai yang terakhir pemasangan patung kudanya yang berjumlah 13 yang menandakan aksi seorang yang menarik kuda di Simpang 5 sebagai semacam simbol pembara dari si Arjuna itu sendiri kuda. Pembangunannya sendiri juga telah menelan anggaran saat itu sekitar kurang lebih 15 miliaran. Oke, baik. Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Kepala Satpol PP Boyolali bernama Sunarno. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Aksi seorang laki-laki di patung kuda itu tanggapan dari Satpol PP seperti apa, Bu? Tanggapan dari Satpol PP, kita sudah ngecek ke lokasi, terus seorang pemuda yang dikabarkan naik di patung kuda Simpang Siaga sudah tidak ada, tapi kami sekarang masih dalam pencarian. Kaitannya pemuda itu stres atau kayak apa, kita juga tidak tahu, sekarang masih dalam pencarian. Kita sudah kerjasama dengan Polsek Boyolali. Imbauannya Pak terhadap warga Boyolali terhadap fasilitas umum yang ada di Boyolali, Pak? Imbauan kami dari Satpol PP khususnya supaya masyarakat umumnya seluruh di Kabupaten Boyolali untuk menjaga aset-aset yang sudah ada dan saling memelihara sehingga bisa dinikmati oleh orang banyak dan tidak ada pergerakan. Tindakan remaja itu disayangkan ya, Pak ya? Itu sayang sekali, sampai sekarang kita juga masih mencari identitasnya siapa. Mungkin nanti mudah-mudahan waktu dekat Polsek khususnya Polri bisa mencari identitas pemuda yang kemarin naik di patung kuda Simpang Siaga. Dari Jawa Tengah kita beralih ke Jawa Timur, Saudara. Terjadi tindakan vandalisme terhadap banner bergambar Ketua DPR RI Puan Maharani di Kota Batu, Jawa Timur. Banner yang dipasang di Jalan Sultan Agung, Kota Batu tersebut dicoret-coret dengan tulisan yang tidak pantas. Atas kejadian tersebut, DPC PDI Perjuangan membuat laporan ke Polres Batu. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Surya Malang, ada Beni Indo yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Beni. Halo, Ya, halo Beni. Firda. Ya, Firda. Ben, bisa Anda jelaskan apa yang dilakukan oleh pelaku ini yang mencoret-coret baliho Puan Maharani di Kota Batu? Ya, sampai saat ini belum dijelaskan secara resmi motif dari vandalisme terhadap banner bergambar Puan Maharani yang bertuliskan Open BO di Kota Batu. Jadi ada 5 banner bergambar Puan Maharani di Kota Batu dan salah satunya dipasang di Jalan Sultan Agung dan hanya satu yang menjadi sasaran vandalisme, yakni yang ada di Jalan Sultan Agung. Setelah diketahui oleh Dewan Pimpinan Cabang Pengurus Kota Batu, kemudian banner tersebut diturunkan. Setelah itu DPC PDI Perjuangan Kota Batu melaporkan peristiwa itu ke Polres Batu, Firda. Kemudian mengapa DPC PDI Perjuangan Batu ini melaporkan peristiwa ini ke Polres Batu? Bisa dijelaskan lebih lanjut? Menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Batu, Punjul Santoso, bahwa tindakan itu merupakan bentuk pelecehan karena dia menilai Puan Maharani merupakan tokoh nasional yang seharusnya tidak boleh diperlakukan seperti itu. Bahkan Punjul yang juga wakil wali kota Batu ini bertanya-tanya jika saja Puan yang tokoh nasional bisa dilecehkan seperti itu, apalagi dirinya yang menjabat sebagai wakil wali kota. Kemudian saat ini apakah sudah ada keterangan dari pelaku sendiri yang mencoret-coret baliho dari Puan Maharani? Secara resmi belum ada keterangan dari pihak kepolisian ataupun DPC PDI Perjuangan Kota Batu motif dibalik vandalisme terhadap banner yang menyasar gambar Puan Maharani. Tapi informasi di lapangan mengatakan ada yang mengatakan iseng, ada juga yang mengatakan itu perbuatan hanya sekadar dilakukan begitu saja, Firda. Kemudian Beni, bagaimana untuk komentar dari Ketua DPC PDI Perjuangan Batu atas tindakan vandalisme ini? Ya, Punjul mengatakan bahwa PDI Perjuangan terbuka terhadap kritik dan saran, namun tetap bisa dilakukan dengan cara-cara yang etis. Bahkan Punjul juga mengatakan PDI Perjuangan bisa tumbuh besar juga dari masyarakat dan masukan-masukan dan kritik-kritikan dari masyarakat sangat membangun
PDI Perjuangan, dan ia menghimbau supaya kritik dan saran bisa disampaikan dengan baik. Firda. Kemudian, Benny, ada berapa banyak banner Puan Maharani di Kota Batu saat ini? Ada berjumlah 5 dan informasinya sudah diturunkan semuanya, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Batu, Punjul Santoso. Berikut liputannya untuk Anda. Penyidikan yang dilakukan oleh Reskrim ini sudah selesai, tapi masih ada hasil yang dari Bu Nining selaku psikolog itu yang nanti belum selesai, kira-kira harus bagaimana. Dan alhamdulillah pelakunya sudah ada. Yang pertama yaitu saudara Safril, alamatnya Jalan Lesti. Yang kedua Stefanus di Ngaglik, RW 10 kalau RW 9 semacam itu. Dan anak-anak berdua ini wajib lapor hari Senin dan Kamis, dan insya Allah nanti hari Kamis setelah kami menghadap kepada Pak Kapolres sekaligus apa yang akan kami lakukan secara institusi, karena kami sudah mendapatkan petunjuk dari DPP Partai melalui TA-nya Pak Wakil Ketua MPR Pak Ahmad Basara, ada sesuatu yang harus kami sampaikan kepada Pak Kapolres, karena Pak Kapolres hari ini tidak ada di tempat, ada di luar kota, ya terpaksa nanti kita jadwalkan hari Kamis, nanti kami Kamis ke sini kembali. Apa Pak yang dituntut oleh DPC PDI terhadap? Ya nanti nunggu Kamis biar karena tidak etis ya, saya akan menyampaikan karena saya belum menyampaikan kepada Pak Kapolres, karena itu bagian yang tidak terpisahkan dari penyidikan vandalisme itu. Sebanyak ratusan orang dari distrik Abipura dan Kota Jayapura pada umumnya melakukan vaksinasi massal di Gor Waringin Kota Raja distrik Abipura Jayapura Rabu 1 September 2021 hari ini. Giat gebiar vaksinasi massal tersebut diinisiasi oleh Pemkot Jayapura, Polresta dan Dandim 1701 Jayapura. Vaksinasi massal yang digiatkan tersebut bertujuan untuk menjaring calon penerima vaksin dalam jumlah banyak untuk membentuk herd immunity 70% pada September ini untuk menyukseskan PON ke-20 2021. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Papua. Ada Aldi Bimantara yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Aldi. Ya, halo Firda dan juga Tribuners. Dapat saya laporkan dari Jayapura, Papua. Giat gebiar vaksinasi massal yang diinisiasi oleh Pemkot Jayapura, Polresta dan Dandim 1701 Jayapura berlangsung di pelataran Gor Waringin, Kota Raja, Distrik Abipura, hari ini, Rabu 1 September 2021. Firda dan juga Tribuners, giat gebiar vaksinasi itu diikuti oleh berbagai orang dari mulai anak sekolah, ibu rumah tangga, hingga pekerja kantoran yang berjumlah ratusan. Vaksinasi tersebut juga menargetkan perharinya sebanyak 200 orang untuk divaksinasi menjelang Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021. Firda. Kemudian bisa Anda jelaskan bagaimana antusiasme warga ini mengikuti vaksinasi massal di Gor Waringin Kota Raja Distrik Abipura? Baik Firda dan juga Tribuners, berdasarkan suasana jalannya vaksinasi yang dimulai pukul 9.00 waktu Indonesia Timur di pelataran Gor Waringin Kota Raja Distrik Abipura, masyarakat yang datang terpantau mengenakan masker dan protokol kesehatan lainnya. Kemudian proses vaksinasi juga berjalan lancar dan dibagi dalam beberapa lokasi atau titik vaksinasi massal di pelataran Gor Waringin Kota Raja Distrik Abipura, Jayapura. Firda. Kemudian Aldi Bimantara, apa saja jenis vaksin yang digunakan dalam giat vaksinasi kali ini? Ya Firda, memang jenis vaksinasi yang digunakan dalam giat vaksinasi massal kali ini ialah vaksin asal China yakni Sinovac, dan juga dapat saya informasikan Firda, proses pendistribusian vaksin Sinovac ini juga dikawal ketat oleh Dinas Kesehatan Kota Jayapura dan telah memenuhi uji kelayakan serta pasokannya diperhatikan di berbagai titik yang ada di lokasi vaksinasi. Firda. Aldi, kemudian bagaimana untuk tahapan vaksinasi COVID-19 yang ada di Gor Waringin Kota Raja Distrik Abipura pada hari ini? Ya Firda, memang tahapan vaksinasi COVID-19 di Gor Waringin Kota Raja Distrik Abipura ini memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui oleh para calon penerima vaksin. Di antaranya tahap verifikasi dan pengecekan data, tahap pemeriksaan kesehatan atau medical check-up untuk memastikan kesehatan dan screening riwayat penyakit. Dan nantinya pada tahap medical check-up ini baru dinyatakan apakah seseorang layak atau tidak untuk divaksinasi COVID-19. Demikian Firda, kembali ke Anda. Baik, terima kasih wartawan dari Tribun Papua, Aldi Bimantara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Bandara Juanda Surabaya menyatakan bahwa pihaknya telah juga menerapkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi.
Hal itu dikatakan langsung oleh Humas PT Angkasa Pura I Juanda, Yuristo Ardi Hanggo. Penggunaan aplikasi Peduli Lindungi tersebut sudah diberlakukan sejak 23 Agustus 2021. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jatim, ada Fikri Firmansyah yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Fikri, selamat sore. Halo Fikri. Halo. Fikri, bisa Anda jelaskan mengapa menggunakan aplikasi syarat terbang ini harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi begitu? Iya, rekan Firda dan para Tribun News. Jadi sebenarnya kebijakan yang dilakukan Bandara Juanda ini menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat karena untuk semakin mempermudah pengecekan kesehatan sendiri, seperti kayak ada para penumpang itu misalnya sedang positif atau tidak, maupun yang sudah hasilnya tes PCR itu bagaimana hasilnya, lebih mudah dengan menggunakan Peduli Lindungi. Jadi para penumpang tidak diharapkan dengan kebijakan menggunakan Peduli Lindungi ini tidak terpaku dengan tes yang di bandara saja, bisa saja di luar bandara, kemudian nanti hasilnya tinggal menunjukkan hasil tes COVID-nya itu melalui aplikasi Peduli Lindungi itu, melalui smartphone. Kembali ke Firda. Fikri, kemudian sejak kapan aturan ini sudah diterapkan oleh pihak Bandara Juanda Surabaya? Sejatinya penerapan aplikasi Peduli Lindungi ini sudah diterapkan sejak tanggal 23 Agustus kemarin, Firda. Cuman memang untuk sosialisasinya bertahap, tapi sekarang sudah bersifat wajib, Firda. Mulai tanggal 25 sampai sekarang ini sudah mulai bersifat wajib menunjukkan tes hasil COVID melalui ataupun tes kesehatan lainnya, informasi kesehatan lainnya ketika akan terbang melalui Bandara Juanda, menunjukkan melalui aplikasi Peduli Lindungi. Fikri, kemudian untuk respon dari para penumpang pesawat di Bandara Juanda ini bagaimana? Apakah mereka seluruhnya memang mendukung adanya aturan ini atau seperti apa? Ya Firda, tadi saya juga sempat wawancara sama para penumpang. Mereka sendiri sebenarnya malah menyukai sistem yang seperti ini karena dianggap lebih mudah. Jadi dianggap satu pintu, karena sebelumnya mereka sendiri juga sudah terbiasa pakai Peduli Lindungi ketika masuk mal-mal kota besar. Jadi ya nggak masalah, malah suka sih para penumpang dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ini. Kemudian Fikri, apabila nantinya terjadi antrian panjang begitu saat pemeriksaan atau cek Peduli Lindungi, bagaimana antisipasinya dari pihak bandara? Untuk mengantisipasi mengantri ketika pemeriksaan aplikasi Peduli Lindungi ini, pihak Bandara Juanda sendiri setiap jarak 50 meter itu sudah menempatkan petugas dan juga ada meja KKP. Jadi petugas KKP di Bandara Juanda selalu standby, dan juga pihak bandara juga menghimbau agar masyarakat itu datang 3 jam sebelum jam keberangkatan guna menghindari antrian yang membludak. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Humas PT Angkasa Pura I Juanda, Yuristo Ardi Hanggo, terkait hal ini. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ya, jadi sesuai surat edaran dari Kementerian Kesehatan bahwa pertanggal 23 Agustus 2021, Bandara Juanda telah menerapkan pemeriksaan dokumen kesehatan melalui aplikasi Peduli Lindungi. Oleh karenanya kami mengingatkan kepada calon penumpang untuk mengunduh aplikasi ini di ponsel masing-masing agar hasil dokumen kesehatannya dapat tersimpan secara digital di aplikasi Peduli Lindungi. Hal ini bermanfaat untuk mempermudah perjalanan para pengguna jasa, dan kami menghimbau agar menyediakan waktu yang cukup atau tiba lebih awal di bandara, karena pemeriksaan dokumen kesehatan ini secara aplikasi memerlukan waktu, sehingga kami berharap para pengguna jasa dapat tiba lebih awal agar perjalanannya lebih aman dan nyaman. Terima kasih. Menteri Sosial Tri Risma hari ini memarahi Kepala Dinas Sosial di Riau terkait penyaluran bansos. Informasi lengkapnya akan kami sajikan untuk Anda selesai jeda. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh,
posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kota Semarang sebagai bagian dari wilayah aglomerasi Semarang Raya berhasil menjadi ibu kota pertama di Pulau Jawa dan Bali yang turun status PPKM menjadi level 2. Adanya perubahan status PPKM di Kota Semarang ini pun ditindaklanjuti dengan instruksi Wali Kota Semarang nomor 4 tahun 2021. Terdapat sejumlah pelonggaran aturan merujuk pada instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 38 tahun 2021. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Jateng. Ada Eka Yulianti yang akan berikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Eka, selamat sore. Selamat sore, Firda. Eka, bisa Anda jelaskan apa saja pelonggaran yang diberlakukan di Kota Semarang sendiri selama PPKM level 2 ini? Iya, pada PPKM level 2 ini di Kota Semarang seluruh aktivitas usaha atau aktivitas masyarakat ini sudah boleh beroperasi, namun masih melakukan pembatasan seperti PKL dan sektor informal lainnya
ini sudah boleh beroperasi hingga pukul 21 dengan kapasitas 50%. Dan mayoritas tempat usaha memang sudah dilonggarkan lebih kepada penambahan kapasitas dan juga penambahan jam operasional. Seperti juga di pusat perbelanjaan yang semula hanya beroperasi hingga pukul 20.00 saat ini boleh beroperasi hingga pukul 21.00 dengan kapasitas 50%. Begitu juga dengan usaha masyarakat yang bersifat memiliki usaha lapak sendiri itu juga boleh beroperasi seperti bengkel, kemudian toko kelontong, showroom, ini boleh beroperasi hingga pukul 21 dengan kapasitas maksimal 75%. Demikian, Firda. Kemudian apakah benar bioskop nantinya juga sudah boleh beroperasi begitu? Iya, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyampaikan bahwa bioskop ini memang sudah boleh beroperasi karena bioskop ini juga masuk ke dalam tempat wisata atau hiburan, tempat wisata dan hiburan yang di mana pada PPKM sebelumnya juga ini sudah boleh beroperasi. Namun memang hingga saat ini belum ada satupun pengelola bioskop yang mengajukan izin kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk membuka kembali operasional bioskop. Dimungkinkan belum beroperasinya bioskop hingga saat ini memang karena operasionalnya itu terlalu besar jika dibanding dengan pembatasan yang harus diberlakukan. Artinya belum dapat menutup operasional ketika pembatasannya hanya kapasitasnya 50%. Demikian. Kemudian kabarnya nantinya juga Car Free Day akan dibuka. Bagaimana informasi lengkapnya? Iya, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi memang menyatakan bahwa Car Free Day kemungkinan akan dibuka kembali, masyarakat bisa beraktivitas di Simpang 5 yang sebelumnya Car Free Day ini ditutup selama PPKM level 4 hingga level 3 kemarin. Namun demikian, Wali Kota menyatakan hal ini akan didiskusikan terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait, dengan Forkopimda tentunya, untuk menentukan bagaimana mekanisme yang akan diberlakukan agar tidak timbul kerumunan saat Car Free Day ini dibuka kembali. Demikian, Firda. Kemudian dari angka temuan kasus COVID-19 di Kota Semarang tampaknya sudah semakin kecil ya begitu. Kemudian apa yang membuat Kota Semarang ini belum masuk ke level 1? Iya, Firda. Dari angka kasus sendiri, Kota Semarang sebenarnya sudah bisa masuk ke level 1. Selain dari angka kasusnya sudah sangat rendah, juga bor rumah sakit serta angka kematian pasien COVID juga sudah memenuhi standar PPKM level 1. Hanya saja testing dan tracing yang dilakukan pemerintah Kota Semarang ini belum maksimal, artinya belum testing masih cukup tinggi dan tracing sendiri ini masih sangat rendah. Untuk itu pemerintah ini nantinya akan menggenjot testing dengan berbagai upaya. Demikian, Firda. Bisa Anda jelaskan terkait upaya dari Pemkot sendiri untuk menggenjot agar Semarang ini bisa masuk ke level 1? Iya, pemerintah Kota Semarang sendiri akan mengalokasikan anggaran untuk tentunya menambah jumlah tracer sendiri dan juga logistik yang ada seperti tes swab ataupun swab antigen maupun swab PCR. Kemudian Pemkot sendiri juga sudah mendapatkan relawan dari BNPB yang nantinya akan melakukan tracing terhadap kontak erat pasien COVID-19. Wali Kota juga ingin lebih menyadarkan kepada masyarakat mengenai kejujuran yang seharusnya diungkapkan oleh masyarakat, karena selama ini tidak semua masyarakat yang terkonfirmasi positif ini melaporkan kepada pemerintah, sehingga pemerintah pun masih merasa kesulitan untuk melakukan tracing atau penelusuran terhadap kontak erat tersebut. Demikian, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi terkait hal ini. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Tapi kata kuncinya adalah COVID ini belum selesai. Pandemi COVID ini masih tetap berjalan. Maka ke depan ini kita
kita tetap harus melakukan hal-hal yang sifatnya mampu untuk mengatasi persoalan COVID, baik di wilayah kesehatan maupun di wilayah sosial, budaya, dan ekonomi. Ini kata kuncinya. Nah, kemudian apa yang berubah? Yang berubah lebih pada kuantitas masyarakat yang datang maupun tambahan periode atau jam. Misalnya kegiatan PKL, toko kelontong dan seterusnya yang tadinya jam 8 malam harus tutup, sekarang rata-rata menjadi dengan level 2 menjadi jam 9 malam. Tadinya kapasitasnya 50%, misalnya di supermarket, misalnya di tempat ibadah, di mall, sekarang sudah bisa mencapai 75%. Nah, yang lain-lainnya nanti kita bisa berdiskusi, tanya jawab mengenai hal yang lebih teknis. Tapi inti dari ini semuanya adalah ada catatan mengenai turunnya Semarang dari level 3 ke 2. Yang menarik adalah dari positif rate-nya, dari pertumbuhan penderitanya, dari kemudian bor rumah sakitnya, dari kemudian yang meninggal di kota Semarang. Meski masih dalam suasana masa pandemi COVID-19, momentum pelaksanaan Hari Jadi Kuningan ke-523 tahun memiliki nilai keistimewaan. Demikian hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rahdi, kepada wartawan di ruang kerjanya setelah melakukan kegiatan sidang paripurna Hari Jadi Kuningan di gedung DPRD setempat di Jalan R.E. Marta Dinata, Kuningan pada Rabu 1 September 2021. Ia mengatakan keistimewaan dalam kegiatan Hari Jadi Kuningan tersebut ini terbukti setelah sebelumnya mendapat kunjungan langsung dari Presiden Joko Widodo melaksanakan peresmian pembangunan Waduk Kuningan yang masuk dalam program strategis nasional. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Cirebon. Ada Ahmad Ripai yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Ripai. Baik, Firda. Ripai, bisa Anda jelaskan bagaimana pelaksanaan sidang Hari Jadi Kuningan yang dilaksanakan di gedung DPRD ini? Dapat saya sampaikan untuk pelaksanaan sidang paripurna Hari Jadi Kabupaten Kuningan ke-523 di tahun 2021 cukup berjalan lancar. Meskipun dalam kegiatan sidang paripurna ini dilakukan secara virtual dan sebagian dilakukan secara langsung. Tadi hadir juga untuk peserta ataupun yang ikut sidang paripurna itu melibatkan SKPD, tokoh masyarakat, serta warga Kuningan yang memang memiliki potensi dalam membangun Kuningan seperti tokoh-tokoh publik di ibu kota, semisal Ketua Komisi Yudisial dan tokoh pemuda yakni Andi Gani Ninewea, begitu Firda. Kemudian apa harapan dari pejabat daerah setempat di Hari Jadi Kuningan ke-523 ini? Baik, usai dilakukan wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rahdi tadi menyebutkan bahwa harapan Kabupaten Kuningan untuk ke depan yaitu melakukan perbaikan-perbaikan sektor kesehatan, pendidikan, serta ekonomi. Hal ini dilakukan melalui recovery yang akan dibahas ulang di internal DPRD untuk kebutuhan masyarakat dan melayani kesejahteraan masyarakat. Begitu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rahdi. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Hari Jadi Kuningan ke-523 ini memang menjadi hari jadi yang sangat istimewa, ya. Walaupun di tengah suasana pandemi kita masih dibatasi oleh satu pembatasan kegiatan, tapi dalam Hari Jadi Kuningan ke-523 ini ada yang istimewa. Yang pertama, sehari sebelum hari jadi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hadir di Kabupaten Kuningan dalam rangka meresmikan Bendungan Kuningan. Ini satu proyek strategis nasional yang alhamdulillah bisa bisa diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi. Ini juga sekaligus menjadi kado ulang tahun Kuningan. Ya.
Tuh. Yang kedua, dalam peringatan hari jadi ini juga alhamdulillah Wakil Gubernur langsung bisa hadir, Pak Kiai Haji UU ya langsung bisa hadir. Akhir-akhir ini kegiatan vaksinasi seringkali menimbulkan adanya kerumunan. Kejadian terbaru terjadi di Muara Enim, bahkan desak-desakan tersebut membuat peserta vaksinasi pingsan. Tak ingin kejadian serupa terulang, panitia punya vaksinasi di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BPOM membuka pendaftaran vaksin secara online dan membagi menjadi waktu vaksinasi menjadi 3 sesi. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Sriwijaya Pos, ada Jati Purwanti yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Jati. Halo Firda, ya. Jati, bisa Anda jelaskan berapa banyak peserta vaksinasi yang ada di BPOM Palembang ini? Baik Firda, peserta vaksinasi untuk di Balai Besar POM Palembang ada sekitar 500 orang yang terdiri dari pegawai dari BPOM Palembang juga warga sekitar yang melakukan pendaftaran secara online beberapa hari sebelum vaksinasi digelar. Kemudian dari kalangan mana saja mereka? Kalangannya dari pegawai Badan POM yang belum menjalani vaksinasi, warga sekitar juga beberapa dari kalangan remaja mulai dari usia 12 tahun. Jati, bagaimana ini cara dari panitia mengatur jalannya vaksinasi mulai dari pendaftaran hingga proses penyuntikan selesai? Baik Firda, pendaftaran dibuka beberapa hari sebelum pelaksanaan vaksinasi pada hari Jumat lalu. Pendaftaran melalui online dan akan diverifikasi oleh panitia. Selanjutnya pada hari H dibagi 3 sesi. Jadi mereka sudah diinfokan dari untuk sesi pertama pukul 8, sesi kedua pukul 9, dan sesi terakhir pukul 11. Jadi sebelum sesi yang dimaksud, para peserta dilarang untuk melakukan verifikasi atau mendekati area pelaksanaan vaksinasi tersebut, Firda. Jadi apa yang mendasari panitia ini menerapkan aturan pembagian 3 sesi waktu pada vaksinasi kali ini? Yang mendasari adalah sebelumnya terjadi kerumunan massa di vaksinasi sebelumnya di Kota Palembang, tepatnya di Sekolah Maitreya Wira. Di sana sudah berkumpul ribuan orang, sementara vaksin hanya 1.000, jadi terpaksa harus dibubarkan. Juga sehari yang lalu terjadi kerumunan vaksin yang mengakibatkan peserta juga pingsan di Muara Enim. Inilah yang mendasari panitia untuk tidak menumpuk peserta vaksin sehingga dibagi menjadi 3 sesi. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Kepala BPOM Palembang, Martin Suhendri, dan Wakil Wali Kota Palembang, Trianti. Sesuai dengan kota yang diberikan oleh PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, 550 ini kami bagi atas 3 kloter. Kloter pertama jam 8 sampai jam 9, kloter kedua 9 sampai 10, kloter ketiga 10 sampai 11. Kemudian kami bagi lagi tersebut, jika mereka datang di luar kloter, kami tidak layani. Kami tunggu di salah satu tenda yang sudah kami siapkan. Kemudian mereka datang harus ngambil nomor antrian, kemudian kami lakukan verifikasi. Kalau dia tidak terdaftar, kami mohon maaf, tidak kami layani. Kemudian kalau dia terdaftar, hari ini saya ada di BPOM Kota Palembang bersama Kepala BPOM Pak Martin dalam pelaksanaan pemberian vaksinasi Sinovac kepada warga masyarakat sebanyak 550, dan kita hasil dari pemantauan kita sangat bersyukur sekali pelaksanaannya berjalan dengan rapi, tertib, tidak terjadi penumpukan. 2 wanita pemimpin pemerintah daerah Kota Kabupaten Mojokerto kompak melakukan inspeksi mendadak pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas pasca penurunan PPKM level 3. Kegiatan peninjauan pertama dilakukan oleh Bupati Mojokerto, Ikvina Fahmawati, yang menilik langsung pelaksanaan PTM terbatas di Sekolah SDN 1 Banjaragung dan TK Negeri Pembina 1 Puri, Rabu 1 September 2021 hari ini. Dalam kegiatan sidak tersebut, Bupati Ikvina sekaligus Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Mojokerto juga memastikan pelaksanaan PTM di masing-masing lembaga pendidikan sudah memenuhi protokol kesehatan secara ketat. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari surya.co.id, ada Romadoni yang saat ini sudah bersambung bersama kami. Halo Romadoni. Halo, rekan Firda. Romadoni, bisa Anda jelaskan bagaimana penerapan PTM ini di seluruh sekolah di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur? Ya,
Setelah 2 bulan tertunda akibat penerapan PPKM darurat di Jawa Bali, akhirnya hari ini secara serentak Kota Mojokerto maupun Kabupaten Mojokerto memulai pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah, dan Bupati Mojokerto Ikhwina Famamati juga menyempatkan diri untuk menilik langsung secara di lapangan terkait penerapan prokes di seluruh lembaga sekolah. Bahkan tadi Bu Bupati Ikhwina Famamati juga sempat menyempatkan diri untuk berkomunikasi dengan anak-anak siswa SDN 1 Banjaragung, dan mereka tampak sangat antusias. Bahkan secara Bupati Mojokerto, Ibu Ikhwina juga menyebut secara psikologis anak-anak sekolah penerapan PTM kali ini merasa sangat senang karena mereka bisa kembali merasakan pembelajaran di kelas. Dan yang terpenting, Ikhwina juga menyebut selama pembelajaran PTM yang saat ini digelar, seluruh kepala sekolah baik di SD maupun SMP beserta Satgas Covid di kecamatan turut secara rutin akan memantau pelaksanaan prokes di seluruh lembaga selama pelaksanaan PTM, Mbak. Ini dikarenakan untuk mengantisipasi potensi adanya klaster dari sekolah selama penerapan PTM tersebut. Begitu, Mbak Firda. Tribunani, terkait bagaimana hasil sidak PTM di Sekolah SDN 1 Banjaragung Puri dan berapa banyak wali murid yang menyetujui anaknya mengikuti PTM ini? Iya, rekan Firda. Dari hasil sidak Bupati Mojokerto, Ibu Ikhwina Famamati, tadi memastikan seluruh sarana prasarana penunjang prokes, baik itu hand sanitizer, cuci tangan, masker, dan jaga jarak di kelas itu sudah dipastikan bagus. Dan ini sudah diterapkan oleh seluruh lembaga sekolah, khususnya dan terutama di sekolah pendidikan dasar atau di PAUD, di SD dan di SMP, Mbak. Dan saat ini temuan-temuan itu juga dilaporkan secara berkala setiap hari oleh pihak Dingdik kepada Ibu Bupati terkait pelaksanaan prokes di seluruh sekolah di Kabupaten Mojokerto. Karena ini sebagai bagian dari tugas dari tim Satgas Covid untuk benar-benar memantau kasus-kasus Covid terutama yang ada di sekolah. Karena ini untuk mengantisipasi adanya tadi, Mbak, adanya klaster sekolah saat penerapan PPM tersebut. Begitu, Mbak. Kemudian Romadoni, bagaimana untuk penanganan Satgas COVID-19 apabila nantinya menemukan adanya klaster sekolah saat PTM ini berlangsung? Siap. Tadi Ibu Bupati juga menuturkan apabila tim Satgas atau pihak sekolah menemukan adanya satu kasus terpaparan COVID itu di sekolah, mereka yang dipastikan seperti pada waktu yang lalu, jadi sesuai standar dari penanganan COVID, yakni yang pertama pastikan dilakukan tracing minimal untuk sekarang ada 15 orang pada anak atau guru tersebut, Mbak. Terus yang kedua, yang pasti adalah dilakukan isolasi mandiri, gitu. Dan ketiga, mereka melihat sejauh mana sih tingkat keterpaparan COVID di sekolah tersebut. Contoh, mungkin di salah satu sekolah si A gitu. Jika di situ ada salah satu kasus ditemukan, jika itu memang kondisinya dalam kondisi gejala ringan atau tanpa gejala, mungkin aktivitas pembelajaran di situ bisa dilanjutkan, tapi dengan pembatasan-pembatasan yang nantinya akan ditentukan oleh tim Satgas sendiri, Pak. Dan jika kasus di sekolah itu ditemukan kemungkinan lebih besar, tim Satgas Covid Kabupaten juga akan bertindak, kemungkinan akan untuk sementara menutup sekolahan tersebut, Pak. Dan dipindahkan pembelajaran dari PTM menjadi pembelajaran daring.
Begitu sebut Ikvina. Kemudian apa harapan dari Bupati Mojokerto sendiri terkait pelaksanaan PTM ini di sekolah-sekolah yang ada di Mojokerto? Ya, Ibu Bupati sekarang juga mengatakan tadi harapan bagi masyarakat, khususnya wali murid, seluruh wali murid yang saat ini ada 133.000 di seluruh Kabupaten Mojokerto, dan para guru untuk sangat menjaga prokes bagi anak-anaknya, karena anak-anak yang kelas 1, apalagi yang masih ke sekolah dasar ini sangat masih belum paham gitu Mbak, untuk memakai masker. Jadi ini adalah kewajiban bagi wali murid dan guru untuk mengingatkan selalu para siswa menggunakan masker saat berada di kelas. Dan jika semuanya ini dilakukan, PTM berjalan, prokes juga dilakukan secara ketat, harapannya PTM di sekolah bisa diterapkan selamanya gitu Mbak. Jadi walaupun dalam kondisi pandemi, PTM bisa terus berlanjut di sekolah-sekolah tersebut sesuai dengan harapan-harapan dari masyarakat, tentunya para orang tua yang sudah mengizinkan anak-anaknya untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Karena mereka menilai pembelajaran di sekolah itu jauh lebih efektif daripada pembelajaran PJJ atau pembelajaran secara daring. Begitu, Mbak. Kemudian saya tambahkan lagi, dari 1.033.000 wali murid yang berada di seluruh sekolah Kabupaten Mojokerto, ada sekitar 500 sampai 600 wali murid yang tidak menyetujui anaknya untuk mengikuti pembelajaran PTM di sekolah. Kebanyakan mereka beralasan karena kondisinya masih pandemi. Namun pihak Dindik Kabupaten Mojokerto memastikan dari 133.000 itu hanya 500 sampai 600 orang yang tidak setuju, hanya persentasenya hanya 1%. Sehingga pembelajaran PTM di Kabupaten Mojokerto terus bisa berjalan. Begitu rekan Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Bupati Mojokerto Ikvina Fahmawati dan juga Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari. Berikut liputannya untuk Anda. Proses pembatasannya ini juga akan ada kelonggaran seperti halnya PTM. Jadi kalau kita ditanya proses yang seperti ini akan berapa lama, kalau harapan kita ya tidak lama, harapan kita kembali lagi anak-anak dalam situasi yang lebih baik lagi seperti itu. Tapi semua keputusan yang diambil oleh pemerintah itu berdasarkan kondisi pengendalian COVID-19. Orang tuanya mengizinkan, hanya saja karena harus ada pembatasan sehingga kan 50% hari ini yang masuk, sehingga 50% sisanya tetap belajar secara daring. Jadi tetap belajar tiap hari. Jadi secara daring, cuman gilirannya besok yang daring itu masuk, sedangkan yang hari ini masuk besok daring. Seperti itu. Jadi biar untuk anak-anak yang sedang belajar di rumah. Kalau kasusnya dulu, kita lihat kasusnya dulu. Dan tentunya ketika kita melihat ada yang positif, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah tracing. Kan, jadi tracing semua yang kontak dengan yang positif ini tadi. Pendidik yang ada di Kota Mojokerto. Untuk yang kedua kalinya, saya ingin memberi challenge agar lebih inovatif dan kreatif untuk lomba membuat modul atau video pembelajaran yang kreatif yang sudah pernah saya lakukan di tahun 2020 dan ini di tahun 2021 di tahun ajaran mengadakan kembali karena saya tahu ini tenaga pendidik menjadi lebih termotivasi, lebih bersemangat untuk mengeluarkan kreativitasnya, inovasinya bagaimana cara mengajar yang lebih efektif, mudah dipahami oleh anak-anak dengan blended learning yang memang perubahan dari metode konvensional ini juga membutuhkan penyesuaian. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyentil sejumlah kepala dinas sosial kabupaten kota di Riau karena banyak ditemukan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH yang tidak didistribusikan dengan baik. Hal itu dilakukan saat melakukan kunjungan kerja di Riau pada Selasa 31 Agustus 2021. Mensos langsung mempertanyakan ke pendamping PKH dan dinas sosial kabupaten atau kota
apa yang menjadi persoalan bantuan bagi masyarakat miskin tidak terrealisasi. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Pekanbaru, ada Syaiful Misgiono yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Syaiful. Iya Firda. Syaiful, bisa Anda jelaskan apa penyebab Mensos Tri Risma hari ini marah-marah kepada Kepala Dinas Sosial yang ada di Riau? Iya, baik Firda dan pemirsa Tribunas, dapat kami laporkan bahwa saat kunjungan kerja Menteri Sosial Tri Risma hari ini ke Provinsi Riau, tepatnya di Kota Pekanbaru, Mensos sempat menyentil sejumlah kepala dinas sosial di Provinsi Riau. Ini diakibatkan karena realisasi penyaluran bantuan, baik itu bantuan program Keluarga Harapan maupun bantuan sosial tunai itu di Provinsi Riau realisasinya masih rendah. Artinya ada beberapa kabupaten kota di Provinsi Riau yang belum maksimal dalam menyalurkan bantuan sosial, sehingga banyak sekali penerima manfaat atau masyarakat miskin yang sudah masuk dalam daftar penerima manfaat namun mereka tidak mendapatkan bantuan karena berbagai alasan. Nah, hal tersebutlah yang kemudian membuat Menteri Sosial menyentil sejumlah kepala dinas kabupaten kota di Provinsi Riau karena tidak maksimal dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat miskin di Provinsi Riau. Begitu Firda. Kemudian apa yang jadi alasan rendahnya distribusi bansos dan daerah mana saja yang rendah distribusi bansosnya ini? Iya Firda, yang menjadi penyebab rendahnya penyaluran bansos di Provinsi Riau ada beberapa kendala, diantaranya adalah ada beberapa alamat yang tidak ditemukan di data yang ada di Dinas Sosial. Kemudian ada juga beberapa data yang ternyata penerimanya sudah meninggal dunia. Nah, selain itu juga ada beberapa penerima bantuan ini yang tidak mengambil bantuan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sampai batas akhir waktu, sehingga rekening penerima bantuan ini terblokir oleh pihak bank dan akhirnya bantuan tidak bisa disalurkan. Ada 5 kabupaten kota Firda yang kemarin tercatat sangat rendah capaian dalam penyaluran bantuan sosialnya, yaitu ke Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan terakhir adalah Kota Pekanbaru. Begitu Firda. Kemudian Syaiful, adakah solusi atau perintah dari Mensos sendiri untuk menyelesaikan persoalan ini? Iya, baik Firda. Kemarin Mensos langsung memerintahkan kepada Kepala Dinas Sosial agar bantuan langsung tunai yang belum disalurkan agar segera disalurkan. Bagi alamat yang tidak diketemukan, kemarin Mensos langsung meminta kepada Kepala Dinas Sosial agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Dukcapil untuk memastikan di mana alamat daripada penerima bantuan yang tidak diketemukan alamatnya tersebut. Nah, kemudian kemarin Mensos juga memerintahkan kepada pihak bank yang memblokir rekening penerima bantuan agar di hari itu juga pihak bank membuka blokir rekening sehingga bantuan yang kemarin sempat tidak tersalurkan itu bisa disalurkan kembali. Begitu Firda. Kemudian selain mengecek bansos di sana, apa saja agenda lainnya dari kunjungan Mensos di Riau ini? Iya Firda, selain menggelar pertemuan dengan Kepala Dinas Sosial, kemarin Mensos juga secara resmi meresmikan sentra kreasi anak yang ada di Kecamatan Rumbai. Kemudian di kesempatan yang sama, Mensos juga memberikan bantuan kepada anak-anak yatim yang terdampak COVID-19, artinya mereka orang tuanya meninggal karena COVID-19, dan kemarin juga Mensos memberikan bantuan kepada Karang Taruna yang ada di Provinsi Riau. Begitu Risma. Baik, terima kasih wartawan dari Tribun Pekanbaru, Syaiful Misgiono atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Baik. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Kami masih akan menjanjikan informasi menarik untuk Anda seusai ini. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan saya udah kabar hitam?
Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sido Ngombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sido Ngombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sido Ngombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Gedung Ombol ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika. Masih bersama saya, Ferdana di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gubernur Bali Iwayan Koster kembali meresmikan Gedung Majelis Desa Adat atau MDA. Kali ini gedung yang diresmikan yakni Gedung MDA Kabupaten Badung yang terletak di Banjarbabakan, Kerobokan Kelot, Kuta Utara Badung pada Rabu 1 September 2021. Dalam sambutannya, ia mengaku sudah lama ingin memperkuat adat yang ada di Bali, sehingga lembaga adat itu penting adanya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Bali. Ada Komang Agus Aryana yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Agus. Halo Firda. Ya, halo Firda. Agus, bisa dijelaskan ada berapa gedung MDA yang saat ini sudah diresmikan oleh Gubernur Bali dan mengapa Gubernur Bali mengutamakan desa adat saat ini? Baik, terima kasih Firda. Jadi untuk diketahui, Gubernur Bali ini sudah melakukan pembangunan gedung MDA mulai tahun 2020 lalu. Jadi yang pertama kali dibangun yakni gedung MDA Provinsi Bali. Nah selanjutnya pada tahun 2021 ini Gubernur Bali Iwayan Koster mulai melakukan pembangunan gedung MDA di beberapa kabupaten dan kota. Jadi sampai saat ini tercatat ada 7 gedung yang sudah dibangun. Yang pertama yakni gedung di wilayah Jembrane, yang kedua di Kabupaten Tabanan, yang ketiga di Kabupaten Buleleng, keempat di Kabupaten Karangasem, kelima Kota Denpasar sendiri, dan keenam Kabupaten Bangli, serta yang ketujuh baru tadi diresmikan yakni di Kabupaten Badung. Nah untuk diketahui pembangunan gedung MDA yang dilakukan Gubernur Bali atau Bapak Iwayan Koster ini untuk memperkuat desa adat, karena selama ini peran desa adat khususnya di Provinsi Bali itu sangat penting, terutama seperti contohnya dalam pelaksanaan atau melakukan penanganan COVID-19, desa adat dilibatkan oleh Gubernur Bali. Contohnya beberapa desa adat itu memiliki pecalang, memiliki warga. Jadi dari pidato yang sebelumnya disampaikan oleh Bapak Iwayan Koster bahwa desa adat itu merupakan negara yang ada di wilayah tertentu. Karena disebutkan bahwa desa adat itu memiliki masyarakat atau krama desa. Selain itu juga memiliki peradilan atau kerta desa. Setelah itu juga memiliki bisa membuat peraturan-peraturan sendiri atau disebut awig atau prarem yang ada di Bali. Sehingga masyarakat di Bali atau pemerintah Provinsi Bali terus melakukan meningkatkan desa adat itu sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, untuk penanganan COVID sendiri, tiap-tiap desa itu dikerahkan desa adatnya. Jadi untuk pengawasan COVID atau masyarakat terhadap penanganan COVID itu untuk di desa masing-masing, khususnya di Bali, itu yang terjun adalah desa adat sendiri dengan menurunkan beberapa pecalang. Seperti itu. Firda. Bagus, kemudian berapa anggaran yang disiapkan oleh Gubernur ini untuk membangun gedung MDA? Nah, untuk pembangunan MDA yang ada di Bali, sebenarnya Gubernur Bali, Bapak Iwayan Koster ini tidak mengeluarkan dari anggaran provinsi. Hanya saja dia menggunakan anggaran CSR. Jadi bisa saya sebutkan ada beberapa perusahaan, baik swasta maupun yang lainnya, itu membantu memanfaatkan CSR. Jadi agar CSR tersebut tepat sasaran,
Gubernur Bali Bapak Wayan Koster itu memanfaatkan CSR tersebut. Nah, dari informasi yang saya dapat untuk khusus di Kabupaten Badung sendiri, total anggaran yang digunakan yakni sebesar 33 miliar. Jadi untuk 7 gedung yang sudah diresmikan dari sekian gedung, jadi ada gedung yang masih dalam pembangunan yakni di Kabupaten Gianyar itu menggunakan APBD Kabupaten Gianyar sendiri, seperti itu. Gus, kemudian bagaimana untuk pembangunan gedung MDA yang lainnya yang saat ini belum diresmikan oleh Gubernur? Nah, dari informasi yang didapat, gedung-gedung yang belum diresmikan itu seperti gedung MDA di Kabupaten Gianyar, selain itu di gedung MDA di Kabupaten Klungkung. Nah, beberapa gedung yang lain itu menurut Bapak Wayan Koster sendiri atau Gubernur Bali bahwa gedung itu masih dalam proses pengerjaan. Sedangkan ada beberapa di wilayah seperti Kabupaten Gianyar itu gedungnya sudah selesai. Hanya saja permintaan dari Bupati setempat, dari Bupati Kabupaten Gianyar itu diminta agar menunda sementara peresmian gedung. Karena di Kabupaten Gianyar sendiri terdapat beberapa proyek bangunan seperti bangunan pasar dan lain sebagainya. Itu rencananya akan diresmikan berbarengan seperti itu. Sehingga Gubernur Bali atau Bapak Wayan Koster bisa melakukan peresmian dan pemantauan sekaligus ke beberapa wilayah khususnya di Kabupaten Gianyar. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih wartawan dari Tribun Bali, Komang Agus Arianta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Koalisi para tokoh agama Islam Habib, aktivis Islam, serta para pengacara yang mengatasnamakan diri Sahabat Munarman menyatakan sikap terbuka untuk mendukung terdakwa dugaan tindak pidana terorisme Munarman dibebaskan. Perwakilan Koalisi Sahabat Munarman, Juju Purwantoro, mengatakan tuduhan yang dilayangkan pihak Mabes Polri dalam hal ini Detasmen Khusus 88 Polri kepada Munarman adalah tidak mendasar. Diketahui dalam perkara ini, Ex-Sekretaris Umum Front Pembela Islam diduga menggerakkan sekelompok orang untuk bermufakat jahat atau berbayat kepada jaringan terorisme. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari tribunnews.com, ada Rizky Sandi Saputra yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rizky. Ya, halo Firda dan juga Tribuners. Rizky, bisa Anda jelaskan bagaimana agenda koalisi dari Sahabat Munarman pada siang tadi? Ya, jadi bisa disampaikan Firda, koalisi para Habib, aktivis Islam dan juga pengacara serta tokoh agama Islam siang tadi berkumpul di Masjid Baitur Rahman, Tebet, Jakarta Selatan begitu. Mereka menyuarakan atau menyatakan dukungannya atas penangkapan yang dilibatkan oleh Ex-Sekretaris Umum Front Pembela Islam yakni Haji Munarman begitu. Mereka menyatakan kalau mereka siap gitu untuk mendukung kebebasan Haji Munarman yang menurut mereka tidak bersalah dalam tuduhan pihak Mabes Polri atas dugaan tindak terorisme begitu, Firda. Rizky, apa dari penilaian dari mereka soal penangkapan Munarman ini? Ya, tadi salah satu perwakilan koalisi Sahabat Munarman yakni Juju Purwanto dalam kesempatannya menyatakan kalau penangkapan yang dilakukan pihak Mabes Polri dalam hal ini Densus 88 terhadap Munarman sangat tidak masuk akal dan cenderung tidak berperi kemanusiaan karena di saat penangkapan sendiri diketahui Munarman dijemput secara paksa tanpa menggunakan sandal sekalipun dan itu menurut mereka tidak sesuai dengan apa yang diatur oleh hukum di negara Indonesia begitu. Dia juga menyatakan kalau penangkapan ini sengaja dibuat-buat atau dibesar-besarkan begitu, padahal Munarman sendiri merupakan orang yang pernah atau memiliki portofolio sebagai advokat dan juga pernah bekerja di beberapa kantor lembaga hukum, lembaga bantuan hukum yang menurut mereka ini sangat tidak sesuai dengan
background Munarman yang juga di FPI, maksud saya ex FPI begitu, di Front Pembela Islam. Waktu itu Munarman merupakan orang yang menggerakkan aksi kemanusiaan begitu, Firda. Rizky, apa yang mereka suarakan terkait adanya penangkapan dari Munarman ini? Ya, jadi mereka tadi menyebut kalau penangkapan ini biadab begitu. Bahkan mereka mendesak Presiden Joko Widodo sebagai panglima tertinggi atau pemilik kekuasaan tertinggi di Indonesia untuk membebaskan Munarman karena mereka tidak menemui adanya tindak terorisme yang dilakukan oleh saudara Munarman begitu. Bahkan dia menyampaikan, maksud saya tadi koalisi sahabat Munarman menyampaikan setidaknya ada 3 poin yang dia sampaikan di dalam pernyataan terbuka siang tadi, yakni yang pertama mengutuk keras segala bentuk kriminalisasi dan terorisasi beserta fitnah terhadap saudara Munarman. Kedua, mendesak agar kriminalisasi dan terorisasi serta fitnah terhadap saudara Munarman segera dihentikan dan membebaskan Munarman dari tahanan. Yang ketiga, hentikan segala bentuk kriminalisasi dan terorisasi terhadap ajaran agama manapun maupun pemuka agama apapun di Indonesia. Demikian dan itu pernyataan para habaib ulama dan aktivis Islam yang disampaikan pada 1 September 2021 tadi, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan perwakilan koalisi sahabat Munarman, Juju Purwanto. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Maka kami, para habib, ulama, dan aktivis Islam terpanggil untuk menyatakan sikap sebagai berikut. Satu, mengutuk keras segala bentuk kriminalisasi dan terorisasi serta fitnah terhadap sahabat kami, saudara Munarman SH. 2. Mendesak agar kriminalisasi dan terorisasi serta fitnah terhadap saudara Munarman SH segera dihentikan dan membebaskan dari tahanan. Sekali lagi, segera dihentikan dan membebaskannya dari tahanan. 3. Hentikan segala bentuk kriminalisasi dan terorisasi terhadap ajaran agama manapun maupun pemuka agama apapun di Indonesia. Demikian pernyataan sikap para habib ulama dan aktivis Islam. Jakarta, September 2021. Kota Bekasi kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3. Kali ini jenjang sekolah menengah pertama yang lebih dulu melaksanakan kegiatan PTM. Total ada sebanyak 66 SMP yang melaksanakan PTM pada Rabu 1 September hari ini. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Warta Kota Live, ada Joko Suprianto yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Joko. Baik rekan Firda. Joko, bisa Anda jelaskan bagaimana pelaksanaan PTM di hari pertama ini di Kota Bekasi? Apakah ada aturan yang ketat begitu? Ya, baik rekan Firda, bahwa memang pada awal September ini, tepatnya di tanggal 1 September 2021 sendiri, pemerintah Kota Bekasi melaksanakan kembali pembelakuan pelajar tatap muka secara terbatas. Dan memang PTM ini memang tidak sempat juga dilaksanakan pada Juli lalu, hanya saja karena terkait kasus COVID yang meningkat, akhirnya PTM kembali ditunda. Dan pada September ini, awal September ini, akhirnya pemerintah Kota Bekasi sendiri akhirnya memutuskan untuk kembali memberlakukan PTM terbatas atau pembelajaran tatap muka terbatas yang dilakukan di sekolah. Total ada 66 sekolah di Kota Bekasi yang melaksanakan tatap muka, pembelajaran tatap muka pada hari ini sendiri. Itu juga sesuai dengan SKB 4 Menteri terkait PPKM level 3, di mana sekolah bisa dimulai kembali untuk memberlakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas. Dan tadi juga di Warta Kota Live juga secara langsung melihat bagaimana sekolah-sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka terbatas tersebut. Salah satunya tadi di SMP 2 Kota Bekasi, terlihat juga beberapa
aturan protokol kesehatan juga diterapkan secara cukup ketat, di mana para siswa sendiri mulai dari masuk hingga belajar pun harus menggunakan masker. Begitupun juga harus melalui pemeriksaan suhu tubuh dan juga harus mencuci tangan sebelum melaksanakan proses pembelajaran tatap muka secara langsung tersebut. Dan tadi juga di SMP 2 sendiri memberlakukan aturan bahwa setiap peserta didik yang melakukan pembelajaran tatap muka diwajibkan untuk mengenakan masker begitu, dan harus membawa bekal makan sendiri di saat jam istirahat. Begitu rekan Firda. Joko, kemudian bagaimana mekanisme pembelajaran yang diterapkan sekolah pada PTM kali ini? Ya baik, rekan Firda, tadi juga secara langsung disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP 2 Kota Bekasi, yaitu Bapak Rudi Winarso sendiri, menyampaikan bahwa mereka pada tahap PTM pertama ini memberlakukan atau membuka 7 kelas, yang dimana setiap kelas itu sesuai aturan dengan SE pemerintah Kota Bekasi, yaitu dibatasi 50% kapasitas, artinya sekitar 20 peserta didik yang pada PTM kali ini bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Dan total sendiri di SMP 2 Kota Bekasi sendiri ada sekitar 1.000 begitu siswa, rekan Firda. Namun yang disetujui orang tuanya untuk melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung di sekolah hanya sekitar 700-an. Sehingga dari 700 ini nanti akan dibagi bertahap begitu, sehingga tidak setiap harinya mereka akan selalu bergantian melakukan pembelajaran tatap muka. Dan pembelajaran tatap muka ini berlangsung dari mulai Senin sampai Jumat, yang akan dilangsungkan hingga dari pukul 7 pagi hingga 12 siang, begitu rekan Firda. Kemudian bagaimana untuk respon dari siswa maupun guru yang melaksanakan PTM ini di Bekasi? Ya baik rekan Firda, tadi juga bertemu juga dengan para guru. Mereka cukup antusias dengan adanya PTM terbatas ini, meskipun memang tidak seluruh harus terpaksa murid-murid yang datang ke sekolah bergantian begitu. Mereka juga, karena kan beberapa setengah tahun ini para guru juga hanya bisa melakukan atau memberikan materi melalui pembelajaran jarak jauh ataupun virtual, sehingga para guru pun cukup antusias dan mereka menyambut sangat senang bisa secara langsung melihat anak didik mereka. Tak hanya para guru, para siswa didik pun juga mengaku antusias, bahkan mereka berharap bahwa pembelajaran tatap muka berlangsung ini bisa langsung dilaksanakan terus-menerus, karena para pelajar atau para siswa sendiri mengaku bahwa pembelajaran tatap muka merupakan hal yang terpenting, karena mereka menganggap bahwa pembelajaran tatap muka lebih gampang menyerap materi yang disampaikan guru, sehingga ketika ada materi yang tidak bisa terpenuhi bisa langsung ditanyakan oleh guru secara langsung. Namun ketika secara virtual ini ada keterbatasan waktu, sehingga ini yang membuat para siswa mengaku kesulitan untuk berkembang mengenai materi pelajaran yang disampaikan oleh guru ketika secara virtual. Begitu rekan Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Joko juga melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 2 Kota Bekasi, Rudi Winarso. Berikut liputannya untuk Anda. Pada hari ini kita mendatangkan ada 7 ruangan, 7 kelas, dari kelas 7, 8, dan 9 untuk bisa hadir di sekolah dengan penjadwalan dan membagi kehadiran untuk siswa yang datang ke sekolah. Dari sekarang ini juga masih berjalan surat izin orang tua, dari 70% orang tua yang sudah mengizinkan siswa masuk. Nah, inilah anak-anak yang sudah dan sehat dan diizinkan oleh orang tua. Dan menghimbau kepada orang tua untuk bisa melakukan pendampingan terkait dengan datang ke sekolah sampai kembalinya ke rumah, segera kembali ke rumah masing-masing dengan bekal makan siang dari rumah masing-masing. Itu yang kita lakukan
persiapan sekolah. Jadi untuk syarat utama siswa yang masuk sekolah bukan sertifikat vaksin, melainkan tujuan dari orang tua ya Pak? Semua orang tua itu vaksin tidak ada ketentuan, dan di sini sekolah guru sudah semua vaksin 2 kali. Untuk siswa hampir 90% lah siswa sudah melaksanakan vaksin yang pertama, dan rencananya minggu ini akan dilaksanakan vaksin yang kedua untuk siswa usia 12 tahun sampai dengan 17 tahun. Jadi ada usia anak SMP yang begitu pedulinya kepala wilayah, Bapak Wali Kota, dengan distrik untuk segera mentuntaskan siswa untuk vaksin. Sebanyak 161 pekerja migran Indonesia atau PMI yang deportasi dari Malaysia kini tiba di Pelabuhan Tunontakan Nunukan pada Rabu 1 September 2021 pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya, Konsulat RI di Tawau mengumumkan dideportasinya 174 PMI dari Tawau, Malaysia. Namun, sore tadi PMI yang tiba di Pelabuhan Tunontakan Nunukan hanya sebanyak 161 orang. Terdiri dari laki-laki dewasa sebanyak 122 orang, perempuan dewasa ada 33 orang, anak laki-laki 1 orang, dan anak perempuan 3 orang. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Kaltara. Ada Febrianus Felis yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Felis. Ya, halo rekan Firda. Felis, bisa Anda jelaskan mengapa jumlah PMI yang tiba di Indonesia ini tidak sesuai dengan jumlah yang sebelumnya diumumkan oleh Konsulat RI di Tawau? Baik, Firda. Sebelumnya Konsulat RI di Tawau mengatakan bahwa akan dideportasi sebanyak 174 pekerja migran Indonesia dari Tawau, Malaysia. Namun, berdasarkan keterangan dari Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, FJ Ginting mengatakan bahwa dari 174 yang sebelumnya direncanakan pemulangannya terdapat 6 orang diantaranya dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil swab PCR dilakukan, dan 4 lagi tidak terdeteksi hasil PCR-nya, sehingga hanya sebanyak 174 yang dipulangkan. Maksud saya hanya sekitar 161 orang yang dipulangkan kembali ke Indonesia melalui Pelabuhan Tunontakan sore tadi, Firda. Kemudian, bagaimana kondisi ratusan PMI yang tiba di Nunukan ini? Baik, dari 161 PMI yang dipulangkan kembali ke tanah air, terdapat sekitar 4 orang yang mengalami sakit yang mengalami sakit fisik sebanyak 3 orang dan 1 orang sakit mental. Upaya yang dilakukan oleh BP2MI Nunukan akan melakukan konsultasi terlebih dahulu ke Rumah Sakit Nunukan untuk melakukan diagnosa terhadap 4 orang yang mengalami sakit tersebut. Firda. Kemudian apa upaya dari BP2MI sendiri terhadap mereka 4 orang ini yang mengalami sakit? Ya, Firda. Kemudian apa upaya dari BP2MI Nunukan terhadap mereka yang sakit ini? Baik, Firda, berdasarkan keterangan dari FJ Ginting ini mengatakan bahwa 4 pekerja migran Indonesia mengalami sakit tersebut akan dilakukan konsultasi terlebih dahulu kepada pihak rumah sakit untuk mendapatkan diagnosa. Bila mana pihak rumah sakit akan melakukan rawat inap atau perawat jalan, BP2MI akan siap memfasilitasi, Firda. Kemudian sebagian besar PMI ini memiliki kasus apa dan tindak lanjut dari dari 161 menurut Ginting sendiri paling banyak itu adalah kasus keimigrasian atau lewat masa tinggal. Sisanya ada kasus narkoba sebanyak 45 orang dan pidana lainnya sebanyak 35 orang, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, FJ Ginting. Berikut liputannya untuk Anda. Perempuan 35, perempuan anak-anak 3, laki-laki 1. Untuk ini Pak, untuk mungkin yang tidak memiliki dokumen berapa orang? Nah itu nanti ada yang mengurus Kak Kanim nanti bisa itu menjelaskan itu. Siap. Nah, nanti itu di bidangnya beliau, nanti saya bagian manusianya saja. Siap. Pak, teknis selanjutnya habis PCR langsung digeser atau ada ini lain? Nah, PCR kita kan tetap dibacanya di Tarakan. Nah, dengan 2 rumah sakit itu yang menjadi rujukan pemerintah,
yang diakui, maka kita tunggu hasilnya. Tapi kita ngambil sampel di sini, sampelnya di atas lantai 2. Nah, supaya apa? Kita bagi. Kemarin udah ngobrol juga, ada saran dan sebagainya, termasuk Pak Kakanim di situ, bagaimana memfasilitasi semua supaya sirkulasi daripada masuk dan keluarnya nanti PM ini sampai di Rusunawa itu tidak menjadikan klaster-klaster baru. Ya. Siap. Kasusnya ini apa? Banyak kasusnya. Nah, ada narkoba 45 narkoba. Mungkin ada pidana lain mungkin sekitar 35 tadi, dan juga ada masalah keimigrasian, Pak. Keimigrasian yang paling banyak keimigrasian. Nah, sama apa namanya itu lewat batas tinggal. Siap dan Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Untuk memperbarui informasi Anda, saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya, Firdananda, wakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Halo Tribuners, senang sekali rasanya saya Nur Fajriani bisa kembali menyapa Anda semua